Hai teman-teman semuanya, saya Joshua Sofian. Jadi pada video kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang debat Cawapres Jilid 2 yang berlangsung beberapa hari yang lalu ya teman-teman. Ada beberapa hal yang menurut saya seru untuk kita bahas. Mulai dari cara mereka berbicara, strategi mereka, dan ada beberapa momen-momen yang menurut saya itu cukup asik untuk kita bahas ya teman-teman. Jadi saya kemarin tuh nontonnya kayak, kayak gitu. Jadi ada beberapa hal yang menurut saya oke dan ada beberapa hal yang menurut saya tidak oke kayak gitu. Tapi disclaimer, video ini bukan untuk mendukung atau menjatuhkan pasangan atau bakal calon wakil presiden tertentu ya teman-teman. Nanti siapapun yang terpilih harus kita dukung sepenuh hati teman-teman. Boleh sekarang kita beda pendapat, tetapi nanti siapapun yang terpilih itu adalah pilihan terbaik untuk Indonesia dan harus kita dukung ya teman-teman. Oke, langsung aja. Jadi di jilid 2 ini ada beberapa hal. Yang pertama yang paling saya soroti adalah peraturan dari KPU yang merubah beberapa konsep yang dirubah ya teman-teman. Mungkin ini terjadi, saya yakin beberapa diantaranya karena di jilid 1 kita lihat Gibran memang sangat dominan ya teman-teman, sangat dominan. Dan ada beberapa peraturan yang dirubah, kayak misalnya ketika menyampaikan sesuatu harus tetap di stage-nya ya teman-teman, tetap di podium yang sudah disediakan kayak gitu. Kita tahu di jilid 1 Gibran kalau ngomong, wah kemana-mana tuh dia, jalan kemana-mana kayak gitu kan. Mungkin itu adalah salah satu peraturan yang dibuat setelah melihat dari jilid 1 ya teman-teman, ngelihat gimana, oh kayaknya sebaiknya seperti ini kayak gitu. Jadi itu, terus ada juga peraturan yang ditambahkan seperti kalau misalnya menyampaikan singkatan itu harus dijelaskan arti singkatannya apa, kepanjangannya apa, dan kalau misalnya ada istilah-istilah khusus harus dijelaskan apa artinya istilah tersebut teman-teman. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Dan saya rasa itu adalah peraturan-peraturan yang memang dibuat karena adanya Gibran teman-teman. Karena memang Gibran di jilid 1 itu adalah strategi dia ya. Pertama dari gaya komunikasinya dia, yang kalau misalnya ngomong sambil jalan terus kesana kemari, terus juga kalau memberikan pertanyaan dia menggunakan istilah-istilah asing dan juga singkatan-singkatan yang tidak semua mungkin orang tahu ya teman-teman. Tidak semua orang tahu. Mungkin ada bahasa sederhananya, tapi karena mungkin pakai bahasa ilmiah jadi lawan bicaranya nggak tahu. Mungkin ini adalah salah satu strategi Gibran ya. Bisa dibilang cara dia untuk berdebat dengan menyampaikan hal-hal yang bisa dibilang sifatnya ilmiah. Jadi sebelum orang itu menyampaikan pendapatnya, dia udah bingung duluan, ini artinya apa nih? Padahal mungkin kalau dengan bahasa-bahasa yang sederhana, orang akan lebih paham dan bisa menjawab teman-teman. Seperti itu. Jadi itu salah satu strategi menurut saya di jilid 1. Dan di jilid 2 dia mencoba melakukan hal yang sama teman-teman. Nah, di jilid 2 memang bisa dibilang suasananya lebih bukan lebih tegang. Kalau misalnya kita lihat di debat Capres jilid pertama itu kan agak santai, tapi di jilid kedua tegang banget kayak gitu. Kalau debat Cawapres kemarin kebalikannya, jilid 1 itu dia santai, jilid 2 itu tambah banyak guyonnya ya teman-teman. Dan saya rasa ada beberapa gimmick-gimmick yang menurut saya over gitu loh, over menurut saya. Jadi yang paling seru, yang paling saya lihat adalah ketika si Gibran debat dengan Pak Mahfud nih. Wah, asem. Aku lihat Gibran debat dengan Pak Mahfud itu rasanya ngeri-ngeri sedap kayak gitu, ngeri-ngeri sedap. Karena ada beberapa gimmick Gibran. Jadi kayak misalnya kayak gini, terus saya ini lagi mencari jawabannya Pak Mahfud di mana kayak gitu. Seorang Mahfud MD digitukan gitu, seorang profesor. Jadi nggak tahu ini mungkin sengaja atau tidak, mungkin ingin memancing emosi atau gimana. Tetapi menurut saya gimmick seperti ini over kalau menurut saya pribadi ya. Jadi kalau secara teknik komunikasi, dengan teknik komunikasi demikian, menurut saya ke audiensnya malah
kurang baik kayak gitu. Jadi ke audiensnya nanti jadinya malah kurang ini ya, kurang mendapatkan simpati dari audiens, karena audiens kita adalah berusaha untuk menghormati orang tua. Nah, itu adalah stigma yang ada di masyarakat. Dan mau gimana pun Mahfud MD musuh dalam politik atau gimana pun, beliau adalah seorang profesor yang senior dan harus kita hormati kayak gitu sih. Jadi gimmick seperti itu saya rasa kurang cocok kalau dalam berdebat ya teman-teman. Nah, mungkin ini bisa jadi masukan juga, tapi saya nggak tahu apakah ini dibalik itu mungkin ada strategi atau gimana, tetapi yang saya rasakan seperti itu. Terus tapi waktu itu dibalas juga sama Pak Mahfud gitu. Jadi dibalas sama Pak Mahfud, ini adalah pertanyaan receh kayak gitu. Nah, kemarin memang cukup panas, tapi dari Gibran menyerang Pak Mahfud gitu dibalas dengan panas, saya rasa juga itu kurang memberikan simpati nih ke Pak Mahfud. Jadi salah satu cara komunikasi kita kalau misalnya ketemu orang yang kok nyolot nih kayak gitu. Orang yang nyolot kalau misalnya secara komunikasi supaya kita dapat meredamnya adalah kita berikan guyonan balik kayak gitu. Jadi kalau misalnya dia guyon, kita guyon juga. Tapi no hard feeling kayak gitu kan. Jadi salah satu contoh yang bagus adalah kemarin Cak Imin itu lumayan bagus. Jadi di guyon kan dia ada guyonan, kok bawa catatan ya, Cak Imin kok bawa catatan ya, enak ya bawa contekan kayak gitu. Terus ketika waktu Cak Imin gantian dia menjawab, dia guyonnya yang penting kan bukan catatan MK kayak gitu. Ya, hal-hal yang seperti ini itu malah ini ya soft. Jadi akhirnya itu soft. Nah, tapi kalau misalnya tadi tabrakan, tapi yang ininya sama-sama keras, terus nanti akhirnya apalagi Pak Mahfud masih juga berkomentar di luar, jadi kayak pertanyaan bodoh. Nah, hal-hal yang seperti ini, pertanyaan receh, dan itu mengundang mengundang konflik antar pendukung. Nah, itu sih yang harusnya bisa kita hindari, konflik antar pendukung itu. Jadi saya harap tetap walaupun kita berbeda pilihan, tetapi harus menjaga itu tadi kedamaian ya teman-teman. Cara Cak Imin cukup saya apresiasi untuk hal itu. Terus ada juga teknik komunikasi di jilid kedua ini yang paling sering saya temukan itu kalau misalnya lawan ini menjawab ya, bertanya, terus lawannya menjawab. Nah, yang bertanya ini pasti dia akan menjawab, saya kok nggak nemu jawabannya ini ya, kayak gitu. Nah, ada beberapa kali saya menemukan momen itu. Mungkin secara teknik komunikasi dia ingin menyampaikan bahwa kalau misalnya saya bertanya, saya adalah pihak A, saya ingin bertanya kepada pihak B, contohnya ya. Terus saya bertanya bla 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 bla, terus B menjawab nih bla 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 bla. Saya ngomong, loh, Anda tidak menjawab pertanyaan saya. Nah, teknik komunikasi seperti ini biasanya digunakan orang untuk menjatuhkan lawan. Tujuannya adalah kamu tuh sebenarnya nggak paham loh dengan apa yang saya tanyakan. Nah, kayak gitu teman-teman. Kalau misalnya dipakai sekali atau 2 kali, it's okay. Tapi kalau misalnya hampir setiap pertanyaan dijawab oleh lawan dan dia menggunakan kata-kata itu lagi, setiap hal itu dilakukan, justru secara audiens malah tidak simpati saya rasa. Karena belum tentu yang lawan tadi ngomong dia tidak menjawab sepenuhnya. Bisa jadi lawan tadi sedang menjawab, tetapi yang bertanya ini karena dia sudah berusaha untuk menjatuhkan, akhirnya jawaban dari si lawan ini tidak dapat, dan dia udah kepentok. Yang penting saya ingin membuat dia seakan-akan tidak mengerti. Nah, tapi nggak sekali 2 kali nih. Cara ini ketika digunakan berkali-kali akan membuat audiens sadar, oh iya, kok dia caranya gitu terus ya. Akhirnya itu menjauhkan dari simpati teman-teman.
Justru ada bagusnya kita mendengarkan. Jadi kalau misalnya kita berdebat, ada waktunya kita mendengarkan. Oh, kalau misalnya ini oke, ya oke, jangan selalu kita denial. Nah, itu sih. Jadi kalau misalnya kita selalu denial, kelihatan bahwa kita ini tujuannya bukan ingin mencari jawaban dari orang tersebut, tapi tujuannya adalah kita mencari kesalahan dari orang tersebut. Nah, itu sih. Biasa di debat memang ada strategi seperti itu. Tapi kalau misalnya digunakan berkali-kali, sekali lagi justru itu tidak akan menimbulkan simpati dari masyarakat, dari audiens. Jadi gitu ya secara teknik komunikasinya. Jadi tujuannya debat ini adalah kan goal akhirnya menarik simpati dari audiens gitu ya teman-teman. Jadi kita harus pintar-pintar mengatur strategi. Kita harus tahu apa sih norma-norma yang ada di masyarakat yang kira-kira menimbulkan simpati di masyarakat? Apa sih stigma-stigma yang ada di masyarakat yang sekiranya akan menimbulkan perasaan simpati kepada masyarakat, dan masyarakat bisa memberikan hatinya dan suaranya kepada calon pendukung tersebut, teman-teman, kepada calon wakil presiden tersebut, teman-teman. Nah, itu dia. Jadi, itu beberapa strategi yang saya lihat ada di jilid 2 ya, teman-teman. Tapi yang paling mencolok memang antara Gibran dan Pak Mahfud ini kemarin. Jadi, saya nontonnya itu kayak ngeri-ngeri sedap, kayak gitu, ngeri-ngeri sedap. Jadi, seorang Profesor Mahfud. Saya itu bayangkan kalau misalnya saya lagi ngomong, terus saya ngomong sama bapak saya kayak gitu. Saya itu takut dikampleng tuh, takut ditempeleng gitu. Gini-gini. Aduh. Kalau di jilid pertama saya ngerasa walaupun Gibran ngomong sambil jalan ke sana kemari kayak gitu, terus juga memang ada beberapa celutukan kayak gitu, tapi saya rasa itu masih oke sih di jilid yang pertama. Tapi kalau di jilid kedua ada beberapa gimmick yang menurut saya itu over, kalau menurut saya pribadi ya teman-teman. Mohon maaf ini untuk pendukungnya 02. Ini bukan saya untuk menjatuhkan ya, tapi ada beberapa beberapa momen yang menurut saya ini kayaknya harus diperbaiki nih. Ya, siapa tahu nanti di jilid 3 lebih oke lagi. Jadi disclaimer, saya tidak mendukung 1, 2, atau 3 teman-teman. Tapi kita ngelihat gimana sih secara komunikasi. Jadi tadi kita juga bahas gimana sih tekniknya orang-orang ini ketika ngomong, tujuannya apa sih. Jadi biar kita tahu, oh ternyata gitu loh strateginya. Oh ternyata gini loh strateginya. Jadi ada beberapa strategi di dalam komunikasi dalam berdebat tadi yang sudah kita bahas. Saya simpulkan aja. Jadi pertama ada kayak misalnya ingin menyampaikan sesuatu dengan istilah-istilah asing sehingga lawan itu terlihat bingung. Nah, sehingga tidak bisa menjawab. Terus ada juga strategi komunikasi ketika lawan itu menjawab, dia akan membalas dengan Anda tidak mengerti apa yang saya pertanyakan, atau Anda tidak menjawab apa yang saya pertanyakan sama sekali. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan lawannya. Terus ada juga strategi debat dengan gimmick-gimmick, tujuannya mungkin untuk memancing emosi lawan atau ingin terlihat menjatuhkan lawan kayak gitu ya teman-teman. Tapi memang salah satu strategi untuk membuat lawan emosi itu adalah salah satu strategi debat ya teman-teman, karena orang kalau sudah emosi biasanya sulit untuk berpikir teman-teman, karena pikirannya akan tidak jernih dan dia akan membalas terus, dan pasti suatu saat akan ada blunder dari omongannya teman-teman kayak gitu. Mungkin itu yang dipancing, saya nggak tahu juga ya teman-teman, tapi itu adalah salah satu strategi dalam berdebat, dalam komunikasi juga teman-teman. Terus ada juga strategi debatnya dengan cara gerak, jadi gerak ke sana kemari. Nah, itu untuk menunjukkan secara tidak langsung menunjukkan bahwa saya punya dominasi di sini kayak gitu. Jadi ketika orang berbicara, biasanya kita ngelihat untuk public speaking orang-orang yang speaker di atas panggung, biasanya dia pasti berbicara sambil jalan ke sana jalan sini, itu untuk menunjukkan dominasinya, bahwa saya dominan di sini dan saya bisa. Itu adalah yang pertama. Yang kedua juga untuk menghilangkan kegugupan teman-teman. Jadi bisa aja
mungkin dia gugup sehingga dia melakukan gerakan. Karena terbukti gerakan-gerakan ketika kita berbicara di hadapan banyak orang itu bisa mengurangi kegugupan kita, teman-teman. Kayak gitu. Jadi banyak hal sih sebenarnya yang bisa kita gali dari debat Cawapres Jilid 2 kemarin. Nah, jadi itu dia mungkin secara singkat ya ngobrol-ngobrol kita tentang debat Cawapres Jilid 2. Jadi mungkin ada beberapa hal yang sekiranya bisa bermanfaat yang bisa kita ambil ya teman-teman. Jadi saya nggak sabar untuk lihat debat berikutnya. Kira-kira siapa nih yang akan dominan di dalam jilid 3 nanti ya teman-teman. Dan siapa nih yang kira-kira akan meraih banyak simpati dari masyarakat. Dan momen-momen apa yang mungkin tidak kita duga juga nanti yang ada di jilid 3. Kalau misalnya kalian punya pendapat lain, silahkan kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Saya Josofian, sampai jumpa lagi. Bye!